Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri perencanaan tenaga kerja dengan topik struktur organisasi dan kinerja bisnis. Namun saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang. Saudara-saudara sekalian, dapat dipastikan bahwa setiap organisasi dalam operasionalnya sesuai dengan job description masing-masing karyawan sebagaimana diatur dalam struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan sebuah proses yang digunakan untuk menghubungkan tugas-tugas kepada orang-orang perusahaan lain dan kelompok-kelompok yang berkepentingan lainnya dalam rangka mencapai kinerja ekonomi dan tepat waktu. Struktur organisasi adalah suatu sistem terencana mengenai usaha kerjasama dalam mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau dilaksanakan. Struktur adalah hubungan antara macam-macam fungsi atau aktivitas di dalam organisasi. Struktur organisasi adalah hubungan antar para pegawai dan aktivitas-aktivitas mereka satu sama lain serta terhadap keseluruhan di mana bagian-bagiannya adalah tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan atau fungsi-fungsi dan masing-masing anggota kelompok pegawai yang melaksanakannya. Struktur organisasi ini akan membentuk tentunya struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan perannya dengan tertib. Struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan peranannya tersebut, masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja. Pada dasarnya, suatu struktur organisasi terdiri dari beberapa sumber daya manusia. Oleh sebab itu, struktur organisasi sangatlah penting dalam suatu bisnis karena di dalamnya terdapat tingkat kepemimpinan dan memiliki tugas pokok masing-masing untuk melangsungkan suatu bisnis. Struktur organisasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Hal ini dikarenakan pegawai melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas masing-masing atau job description dengan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan sesuai alur kewenangan yang sudah ditetapkan. Struktur organisasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Hal ini dikarenakan pegawai melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas ataupun job description masing-masing dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan sesuai alur wewenang yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, saudara-saudara sekalian, struktur organisasi diartikan sebagai organisasi ditinjau dari dua segi, yaitu yang bersifat statis dan bersifat dinamis. Organisasi ditinjau dari segi yang bersifat statis adalah sarana untuk mencapai tujuan atau wahana kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usaha mencapai satu tujuan. Sedangkan organisasi ditinjau dari segi yang bersifat dinamis adalah organisasi yang dilihat dari sudut dinamika aktivitas dari tata hubungan kerja yang terjadi dalam organisasi, baik bersifat formal maupun yang bersifat informal. Hubungan yang bersifat informal di sini adalah hubungan tata kerja dan segala tugas kewajiban dari organisasi. Sedangkan hubungan informal di sini adalah mengenai tingkah laku dan tindakan masing-masing dalam hubungan pribadi. Struktur organisasi mendefinisikan pekerjaan dan tanggung jawab, aturan kerja dan hubungan serta jalur komunikasi. Definisi lain dari struktur organisasi adalah jaringan yang relatif stabil dari hubungan antara personel dan tugas yang membentuk sebuah organisasi. Ringkasan dari berbagai definisi tersebut adalah organisasi merupakan wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang atau lebih dari satu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran bersama.
Sebuah organisasi merupakan kumpulan dari anggota-anggota di mana memiliki fungsi dan pekerjaan masing-masing yang bekerja menjadi satu dalam wadah organisasi tersebut untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas memisahkan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Nah, dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang dan alur pertanggungjawaban yang jelas. Jenis-jenis struktur organisasi secara umum. Yang pertama, struktur fungsional. Struktur organisasi fungsional diciptakan oleh F.E. Taylor. Struktur ini berawal dari konsep adanya pemimpin yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Setiap pegawai mempunyai pengawas lebih dari satu orang atasan yang berbeda-beda. Betapa sulitnya ya. Lalu Payel itu menciptakan struktur organisasi jelas apa, siapa melakukan, dan kepada siapa. Struktur ini banyak ditemukan pada organisasi atau perusahaan. Area spesialisasi sebagai dasar eksistensi sebuah apartemen. Ini lazim ditemukan pada perusahaan kecil dan menengah yang memusatkan pengambilan keputusan pada tingkat tertinggi dari perusahaan. Ciri-ciri tidak menjamin adanya kesatuan perintah. Keahlian para pengawas dan pegawai berkembang menuju spesialisasi. Penghematan waktu dapat dilakukan karena mengerjakan pekerjaan yang sama. Kelebihan struktur organisasi fungsional, keahlian ini memudahkan mereka dalam memecahkan masalah yang terjadi pada area tertentu, pada metode yang berada di bawah wewenangnya. Menghindari duplikasi di mana struktur ini tidak terdapat fungsi yang berganda atau redundant sehingga sumber daya organisasi dapat dipergunakan lebih efisien dan terfokus. Nah, kelemahan struktur organisasi fungsional, kebingungan untuk terjadi ketika karyawan memiliki 2 atau lebih supervisor. Kekurangan lain yaitu kemungkinan manajer untuk menghindari area yang mereka wewenangi secara fungsional, situasi yang mungkin berdampak negatif bagi koordinasi aktivitas tertentu. Bentuk yang kedua, struktur staf. Organisasi dalam bentuk staf yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan berfungsi memberikan bantuan baik berupa pikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Bentuk ini tidak mempunyai garis komando ke bawah. Staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberi nasihat dan saran-saran dalam bidang kepada pimpinan dalam organisasi. Kelebihan struktur staf, pembagian tugas yang jelas antara staf dan anggota lainnya, berkembangnya spesialisasi para anggota, koordinasi di dalam setiap bagian dapat diterapkan dengan mudah. Kelemahan struktur staf, pemimpin staf melampaui kewenangannya, kesenjangan sosial antara pemimpin dan anggotanya. Struktur garis dan staf. Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi gabungan yang dikembangkan oleh Harrington Emerson. Struktur ini umumnya digunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerja luas, bidang tugas yang beraneka ragam dan jumlah bawahan yang banyak sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf ahli, yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang bertugas memberi nasihat dan sasaran kepada pemimpin dalam organisasi tersebut. Kelebihan struktur garis dan staf. Posisi garis terbebas dari aktivitas khusus yang dapat diberikan kepada karyawan staf. Fleksibilitas dari personil staf dapat memudahkan mereka untuk melaksanakan dan menyelesaikan proyek baru dengan jumlah yang minim. Koordinasi dalam setiap unit kegiatan dapat diterapkan dengan mudah. Adanya pembagian tugas yang jelas antara kelompok lini yang melakukan tugas pokok organisasi dan kelompok staf melakukan kegiatan penunjang. Kekurangan struktur garis dan staf. Konflik antara karyawan posisi garis dan staf sering menjadi masalah. Sering terjadi konflik. Konflik antara karyawan posisi garis dan staf sering menjadi masalah. Misalnya karena karyawan staf terlalu mendominasi, seringkali karyawan posisi garis menghiraukan masukan, tidak menguraikan masukan mereka. Struktur produk. Struktur ini digunakan jika perusahaan memutuskan produk yang mereka hasilkan sebagai dasar penetapan atau pembuatan struktur organisasi sebuah perusahaan. Jenis organisasi ini membagi tugas ke dalam dimensi produk.
Artinya, sebuah garis koordinasi atau kelompok koordinasi terbagi atas jenis produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Pada masing-masing produk terdapat bagian atau divisi yang mendukung kesuksesan produk di pasar. Masing-masing produk akan memiliki divisi pemasaran, sumber daya manusia, dan produksi sendiri-sendiri. Struktur organisasi ini muncul sebagai respon atas segmen pasar yang ingin fokus dikembangkan. Pada akhirnya, perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bersaing pada segmen pasar yang dituju. Perusahaan akan memaksimalkan setiap sumber daya yang ada di perusahaan sehingga bisa maksimal dalam merancang dan membuat sebuah produk untuk segmen pasar tertentu. Nah, kelebihan struktur produk, penanggung jawab dari produk akan sangat jelas sehingga fokus kinerja terhadap konsumen lebih jelas dan memuaskan. Struktur ini baik digunakan untuk perusahaan yang memiliki lini bisnis atau produk yang bervariasi. Struktur matriks. Struktur ini merupakan struktur yang paling baru di semua struktur organisasi yang ada dan paling sering digunakan oleh perusahaan yang melakukan proyek rumit. Proyek yang rumit. Struktur ini mengintegrasikan hubungan vertikal dan horizontal dengan unit lain dalam sebuah proyek. Kelebihan struktur matriks. Penggunaan struktur matriks memungkinkan perusahaan mempekerjakan karyawan dengan keahlian tertentu untuk menyelesaikan suatu proyek yang rumit. Penggunaan struktur matriks juga membantu perusahaan beradaptasi dengan cepat terhadap segala situasi karena karyawan dengan keahlian tertentu dapat dengan mudah direkrut ke dalam proyek. Kekurangannya struktur organisasi matrik. Dalam perusahaan yang menggunakan struktur matrik ini, karyawan mungkin memiliki 2 supervisor, manajer dari area fungsional dan manajer proyek. Tekanan pada karyawan jika dalam satu waktu individu menangani beberapa proyek yang berbeda, maka ini akan menjadi beban pikiran baginya. Struktur campuran atau hibrid. Jenis organisasi ini merupakan gabungan dari struktur organisasi produk dan fungsional. Masing-masing produk yang diproduksi memiliki fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh produk tersebut. Selain itu, organisasi juga memiliki struktur fungsional yang tetap mengontrol secara terpusat jalannya organisasi. Salah satu dominan dari struktur ini adalah keputusan menjadi tidak desentralisasi, tetapi juga tidak tersentralisasi. Artinya, perlu koordinasi yang tinggi antar fungsi pokok yang dimiliki dan juga struktur yang berbeda dalam garis koordinasi produk. Karena sifatnya, jenis organisasi dengan struktur ini akan mudah beradaptasi jika terdapat perubahan pada lingkungan secara mendadak. 2 contoh struktur campuran yaitu perusahaan multinasional dan organisasi jaringan atau network, perusahaan multinasional atau multinational corporation. Pada tahap perkembangannya yang sangat lanjut dapat menjadi sebuah organisasi yang sangat kompleks. Tahapan tersebut tercapai ketika organisasi telah mengambil desain struktur yang disebut matriks global atau global matrix. Proses ini biasanya terjadi manakala multinational corporation meluaskan aktivitasnya ke berbagai negara dalam skala yang tidak dapat ditangani oleh struktur-struktur biasa. Nah, struktur ini disebut campuran karena perusahaan-perusahaan lokal yang tersebar di berbagai benua biasanya tidak persis sama dalam hal desain strukturnya. Kita barangkali akan menemukan semua ragam desain struktur di sini, mulai dari struktur sederhana, divisional, matriks, hingga struktur hybrid atau hibrid. Struktur jaringan. Dalam bentuk yang sangat ekstrim, struktur jaringan menghasilkan apa yang disebut dengan organisasi virtual. Di sini, semua aktivitas organisasi telah habis di outsourcingkan. Satu-satunya yang tersisa dalam organisasi adalah sekelompok kecil eksekutif dan sebuah kantor dengan beberapa ratus pegawai. Ukuran organisasi yang normal bagi perusahaan-perusahaan multinasional adalah rata-rata di atas 10.000 orang untuk di kantor pusat saja. Jadi, pengurangan jumlah hingga tinggal beberapa ratus orang adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti sepatu Nike, Emerson Radio, produk-produk elektronik, Swisswind Bicycle,
sepeda adalah contoh-contoh perusahaan yang mampu menjual produk senilai beberapa ratus juta dolar per tahun dengan memiliki sangat sedikit fasilitas produksi atau tidak ada sama sekali. Betulkah? Ya. Esensi pekerjaan para eksekutif organisasi virtual terutama adalah melakukan koordinasi dan mengelola hubungan-hubungan eksternal. Semua hubungan-hubungan tersebut bersifat kontrak atau pesanan, sehingga sebagian besar waktu para pengelola dihabiskan untuk menangani hubungan-hubungan tersebut dan memastikan kesesuaiannya dengan tujuan organisasi. Organisasi virtual, pengertian. Virtual organization atau organisasi maya adalah kelompok grup, orang, atau institusi dengan beberapa tujuan yang sama. Mereka melakukan sharing sumber daya atau komputer untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, organisasi virtual didefinisikan sebagai jaringan yang fleksibel antar etnis independen dan dihubungkan oleh teknologi informasi agar dapat saling berbagi keterampilan, pengetahuan, serta akses pada keahlian orang-orang lain dengan cara non-tradisional. Sekelompok grup, orang, atau institusi dengan beberapa tujuan yang sama melakukan sharing sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebetulnya hal itu sama saja dengan definisi organisasi, ya. Hanya dibedakan sedikit. Nah, hanya di dunia virtual konsep tersebut lebih bermanfaat. Media, internet, dan gadget sebagai perantara untuk melakukan aktivitas dalam organisasi tersebut. Hal itulah yang menawarkan tren baru dalam aktivitas bisnis dan bersosialisasi tanpa batas. Pasalnya, dunia virtual memiliki waktu lebih fleksibel untuk berinovasi menuju hasil bisnis yang lebih kreatif. Virtual organization memang relevan dengan budaya zaman modern saat ini. Karakteristik dari virtual organization, melintasi batas. Perubahan business environment menuntut suatu perusahaan, suatu organisasi untuk lebih fleksibel, di dalam melakukan kegiatan produksinya. Untuk itu, perusahaan harus menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan penggunanya, sehingga dibutuhkanlah kolaborasi antar organisasi untuk menentukan minat dari pengguna suatu produk. Dari sinilah terbentuk virtual organisasi yang memiliki peranan penting. Nah, berbagai sumber daya. Misalnya adalah toko buku online, Amazon, yang menjual berbagai macam buku. Apakah Amazon memiliki buku yang dijual tersebut? Tentu tidak. Tentu tidak. Bukan seperti kita kalau pergi ke toko buku yang ada di Tunjungan sana, ada buku-bukunya. Amazon bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mendapatkan stok yang selanjutnya dijual melalui Amazon. Sama halnya ketika kita menjual buku dari Amazon, kita tidak memiliki buku yang kita jual secara fisik, wilayah yang tersebar. Misalnya, dalam mengembangkan software, kita berada di Indonesia dan bekerja pada pukul 8 AM sampai 16 AM. Tentunya kita tidak dapat bekerja pada malam hari, kan? Nah, tetapi jika memiliki rekan di luar negeri, di United States, di Amerika misalnya, saat di Indonesia malam hari, di sana masih siang dan dapat digunakan untuk melanjutkan pengembangan software. Anggota yang tidak tetap. Di dalam virtual organization, seseorang bisa saja berhenti dalam melakukan sharing resource, apalagi ketika tujuan mereka telah terlaksana. Kenyataannya di dalam virtual organization selalu muncul tujuan-tujuan baru yang membuat virtual organization tetap eksis. Hubungan struktur organisasi dengan strategi. Strategi dan struktur merupakan dua hal penting yang harus ada di dalam sebuah organisasi. Tanpa keduanya, sebuah komunitas tidak akan bisa disebut sebagai organisasi karena pada dasarnya organisasi merupakan berhimpunnya sekelompok orang yang memiliki kesamaan harapan dan keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jika tidak didukung oleh struktur yang baik, maka organisasi akan mengalami kebingungan di dalam gerakannya. Sementara itu, jika organisasi tidak memiliki strategi yang bagus, maka organisasi tersebut akan mengalami inefektivitas di dalam gerakannya. Albert Bandler
menjelaskan bahwa hubungan antara strategi dan struktur ini merupakan hasil penelitian terhadap hampir 100 perusahaan-perusahaan terbesar Amerika antara periode 1900 sampai 1950, saudara-saudara. Chandler menyimpulkan bahwa perubahan dalam studi korporat telah mendahului dan mengarahkan perubahan dalam struktur organisasi. Chandler telah menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang ia teliti telah memulai dengan struktur yang tersentralisir dengan karakteristik yang sangat dekat dengan sebuah mesin birokrat oleh Robinson. Hubungan erat antara strategi dan struktur organisasional pertama kali dijelaskan oleh Chandler dalam studinya pada beberapa perusahaan besar di Amerika. Setelah menganalisis sejarah perkembangan perusahaan-perusahaan seperti General Motors, DuPont, Standard Oil, dan Sears, Reebok, Chandler menyimpulkan perubahan-perubahan strategi mengakibatkan perubahan-perubahan desain organisasi. Chandler menyatakan bahwa struktur mengikuti strategi. Dalam pemilihan suatu strategi dan struktur untuk mengimplementasikannya, para manajer harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi. Hubungan antara strategi, struktur, dan lingkungan dapat dipandang dari dua perspektif utama. Dalam pandangan pertama, organisasi adalah reaktif terhadap lingkungannya, di mana proses perumusan strategi harus memperhatikan lingkungan tempat organisasi tersebut beroperasi pada saat sekarang dan akan beroperasi di waktu yang akan datang. Dan saudara-saudara sekalian, indikator yang mempengaruhi struktur organisasi. 1. Strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi terbentuk sebagai jalan untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka, jika terjadi perubahan pada strategi organisasi, akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Skala organisasi, saya kira kan kita semua paham, ya. Sedangkan organisasi berskala kecil biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit karena pangsa pasar yang mungkin masih sedikit, jumlah penjualnya atau produksi yang sama masih sedikit. Organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dan tidak terlalu banyak terjadi pendelegasian wewenang dan pekerjaannya. Teknologi, lingkungan, hubungan struktur organisasi dengan kinerja usaha. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan di antara bidang-bidang pekerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kelompok. Performance atau kinerja mempunyai arti sebagai suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ya, hubungan struktur organisasi dengan kinerja pegawai dalam suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan struktur organisasi yang sesuai dengan visi misi organisasi secara otomatis mengatur bagian struktur organisasi tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan menciptakan suatu spesialisasi kegiatan kerja yang baik, standarisasi kegiatan kerja yang baik, dan koordinasi kegiatan kerja yang baik sehingga terciptalah kinerja pegawai, role of achievement yang dapat meningkatkan laba perusahaan atau profit oriented, dan tercapainya visi misi dan penetapan manusia sebagai individu yang berinteraksi dalam struktur ini ditempatkan pada pos yang tepat. Struktur organisasi mempunyai dampak yang berarti dalam kinerja organisasi jangka panjang. Struktur organisasi juga menjadi suatu faktor yang bahkan lebih penting lagi dalam menentukan keberhasilan organisasi. Dalam dasawarsa yang akan datang, hal ini berkaitan dengan hasil kinerja karyawan baik secara individual, kelompok maupun organisasi agar dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dan memungkinkan organisasi bekerja lebih baik sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan, struktur organisasi merupakan serangkaian hubungan di antara bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kelompok, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik tertata sesuai dengan hierarki jabatan dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari top manager hingga staf paling bawah. Struktur organisasi yang tepat akan membantu mencapai target atau tujuan perusahaan lebih cepat.
deskripsi pekerjaan karyawan yang jelas, koordinasi antar unit, fungsi atau bagian, serta pembagian kewenangan dan juga tanggung jawab lebih jelas. Nah, struktur organisasi ya juga menjadi suatu faktor yang bahkan lebih penting dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam dasawarsa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan hasil kinerja karyawan, baik secara individu, kelompok, maupun organisasi agar dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dan memungkinkan organisasi bekerja lebih baik sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Saudara-saudara sekalian, demikian materi struktur organisasi dan kinerja pegawai yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat adanya. Dan apabila ada yang perlu diklarifikasi, dapat menghubungi saya melalui channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada topik berikutnya.